Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menerima syukur kita. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul telah melimpahkan banyak kenikmatan yang terkadang diri kita lupa. Di antara kenikmatan yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah kita merasakan di sekeliling kita aman, kondisi aman. Kita juga merasakan secara umum badan kita sehat. Yang ketiga, tentunya panjenengan semuanya datang ke sini, mayoritas sudah pada sarapan. Sampun, Pak. Maka diusahakan ke sini sarapan dulu karena di sini nggak disediain sarapan. Ya. Kecuali yang tadi subuh, ya, pengajian biasanya ada sediain sarapan. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di antara kalian yang mendapati, menjumpai kondisi aman, nyaman di lingkungannya. Nyaman di RT-nya, di RW-nya, di kampungnya, bahkan di rumahnya merasa aman. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi, fisiknya merasakan sehat. Kondisi fisik sehat. Lingkungan aman, fisik sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumih. Di hari itu dia masih mendapati, menjumpai ada yang dia makan.
masih punya beras, ya, lauk dan sebagainya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Faka'annama hizat lahud dunya." Maka seolah-olah orang yang seperti itu mendapatkan kondisi aman, sehat, mangan, gitu. Maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Sekarang bagaimana tidak? Banyak orang yang hartanya banyak, fisiknya sehat, tetapi tidak menjumpai lingkungannya aman. Ada perang, ada kekacauan, keributan dan seterusnya. Maka enggak aman. Maka tentunya berbeda dengan orang yang mendapatkan ketiga-tiganya tadi. Kalau enggak aman orang ketakutan. Meskipun duitnya banyak, justru mau keluar takut. Ada pembegalan, banyak pembunuhan, perampasan, kan gitu. Maka meskipun duitnya banyak, badannya sehat, ya, mau apa lagi? Nggak bisa kemana-mana, takut. Karena aman itu berkaitan dengan kenyamanan. Ketika aman itu dicabut sama Allah, maka orang nggak akan nyaman hidupnya. Ketakutan. Ini. Maka dalam surat Quraisy, Allah mengatakan seperti itu. Maka ini kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Kemudian para jamaah yang tidak kalah pentingnya. Ketika di pagi hari ini kita mendapatkan rahmat yang lebih khusus dibandingkan ketiga tadi. Kalau ketiga nikmat tadi merupakan rahmat yang sifatnya ammah, sifatnya umum. Mungkin orang-orang kafir juga mendapatkan rezekinya melimpah, lingkungannya aman, kemudian juga sehat, bahkan gak pernah sakit. Tetapi mereka kurang. Tidak diberi nikmat yang khusus. Nikmatun khasah atau rahmatun khasah. Apa itu al-hidayah? Petunjuk. Itu lebih mahal daripada itu semuanya. Sehingga pentingnya berdakwah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan kepada Ali bin Abi Thalib. Menyemangati. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Seandainya, hei Ali, Allah memberikan hidayah dengan perantara engkau, perantara dakwahmu, perantara ajaanmu. Seseorang mendapatkan hidayah itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta-unta merah. Ibaratnya kalau zaman sekarang mungkin Lamborghini, kemudian yang semisal Ferrari, ya. Jadi seseorang misalnya mendapatkan hadiah berupa mobil Ferrari, Lamborghini, ya toh, itu masih kalah dengan ketika seseorang mendapatkan hidayah dengan sebab dirinya. Nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena ketika orang diberi mungkin mobil Ferrari, belum tentu mendatangkan pahala. Mungkin sombong, tinggal ke pengajian, dulan-dulan terus. Ya. Kan mobilnya kan apa? Seperti itu kan otomatis cari komunitas yang sama kan gitu. Ya. Masuk Ferrari gabungnya sama apa? Panther itu. Level tuh ya. Itu umumnya. Maka terkadang seperti itu. Ya. Maka hidayah ini lebih tinggi nilainya. Maka kita syukuri dengan cara istiqomah untuk menjaganya. Dan diantaranya adalah keistiqomahan hidayah itu
Di samping banyak berdoa kepada Allah, mengkhusyukkan di dalam kita membaca suratul Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Ya, itu dikhusyukkan betul-betul. Kita merasa ilhah, merasa butuh hidayah itu. Ya. Kemudian dengan usaha yang lainnya adalah hadir di majelis taklim. Ya. Itu untuk mengistiqomahkan hidayah. Mendekat kepada majelis taklim, jangan menjauh. Ketika seseorang jauh dari majelis taklim, maka jauh dari barokah. Karena barokah dan rahmat Allah turunkan di majelis taklim. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pertemuan di pagi hari ini kita akan melanjutkan dari kitab yang kita kaji Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sampai kepada pembahasan faslun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahaditsi sihahi allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabuli wajibal imanu biha kadzalika. Berkata muallif rahimallahu taala, pembahasan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sunnah Rasulullah. Pengarang kitab atau pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya As-sunnatu fil lughah. Kalau kita mendengar sunnah di dalam bahasa, ya, secara bahasa itu at-tariqah, jalan. Itu di atas sunnah artinya di atas jalan. Tapi itu secara bahasa. Panjenengan jalan-jalan di atas jalan ya di atas sunnah gitu ya. Itu kalau secara bahasa. Kemudian juga jalan di sini jalan secara maknawi. Ya. Misalnya tradisi dan semisalnya. Jalan suatu adat kebiasaan. Suatu ajaran secara umum. Baik itu perkara yang baik ataupun yang buruk. Sesuatu yang ditekuni, sesuatu yang dilakukan, baik itu secara yang baik ataupun yang buruk, maka dikatakan sunnah, itu secara bahasa. Seperti dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabunna sunnana man kana qablakum. Kalian akan betul-betul mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, adat kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Tapi makna sunnah di sini, sunan, jamak dari sunnah. Ya. Ini konotasinya adalah jelek. Tradisi orang-orang terdahulu yang jelek. Yang mana di sini mengingatkan kepada kita atau sebagian kaum muslimin
Yang mereka itu mengikuti tradisi kebiasaan orang-orang sebelum Islam. Yahudi dan Nasrani. Membebek, mengikuti. Ya, tasabuh kepada mereka. Maka ini suatu peringatan. La tarkabunna sunnana man kana qablakum. Betul-betul kalian. Ba'dukum, sebagian kalian. Bukan semuanya. Ya. Akan mengikuti tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Hingga apabila mereka memasuki ke lubang dhab. Dhab itu semacam kadal, ya kadal gurun. Ya. Kadal tapi yang tinggal di gurun. Tapi bukan biawak, bukan, beda. Ya. Jadi disebutkan bahwa lubang yang dilalui itu kelak-kelok. Maka Nabi memberikan contoh, perumpamaan seperti itu. Sehingga ketika mereka itu sampai masuk lubang dhab itu, yang kelak-kelok itu, la dakhaltumuhu, kalian akan mengikutinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa, dan ini kenyataan, kita lihat bahwa sebagian kaum muslimin saudara kita, mereka mengikuti tradisi-tradisi kebiasaan dari di luar Islam. Ya. Baik dalam ritual ibadahnya, bahkan keyakinannya, atau perbuatan-perbuatan kebiasaan hariannya. Maka terkadang sebagian kaum muslimin mengikuti mereka. Maka tasabuh kepada mereka itu bertingkat-tingkat hukumnya. Bisa kufur, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Kufur ketika seseorang atau seorang muslim, akidah keyakinannya itu menyerupai mereka. Mengikuti mereka. Contoh. Orang Nasrani zaman dahulu meyakini bahwasanya ya, Isa itu meninggalnya disalib. Sebagian kaum muslimin membenarkan. Ikut meyakini seperti itu. Ya, maka bisa kufur. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam tidak mati disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Orang Yahudi itu tidak membunuh Isa. Tidak. Nabi Isa belum mati. Juga orang Yahudi tidak pernah nyalib Isa. Nabi Isa tidak disalib. Tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Walakin syubbiham. Ini keyakinan kita. Keyakinan kita sebagai umat Islam. Tidak boleh membenarkan keyakinan mereka. Karena itu bertentangan dengan kitab Injil itu sendiri. Al-Quran apalagi. Dan bertentangan dengan keyakinan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa menurut kita umat Islam belum meninggal dunia. Farrafa'ahullahu ilaih, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ini contoh keyakinan. Jadi itu sunnah secara bahasa. Wa fil istilahi hiya, sunnah secara istilah syar'i. Yang dimaksud sunnah di dalam syariat Islam. Misalnya kita diperintah untuk ayo diajak ikuti sunnah. Kita adalah ahlu sunnah misalnya. Sunnah yang dimaksud adalah menurut syariat, bukan bahasa. Adalah sesuatu yang terpuji. Apa itu? Yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu.
Kalau dikatakan sunnah di dalam agama Islam adalah yang dimaksud adalah satu, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, perbuatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa iqraruhu takrir, pengakuan beliau. Ya. Yang diperbuat oleh sahabat misalnya, beliau membenarkan, beliau merestui, mengiyakan. Maka itu namanya takrir, termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau praktekkan dan perbuat, dan apa yang beliau restui. Ketika melihat sahabat berbuat, Nabi merestui. Itu termasuk bagian dari sunnah. Itu secara istilah. Maka kalau kita menilik dari itu semuanya, baik ucapan, perbuatan atau takrirnya Nabi, maka meliputi perkara yang satu, al-wajibu wal mustahab. Ya. Sehingga apa? Fatashmalu al-wajiba wal mustahabba. Sehingga perkataan Nabi, perbuatan dan takrirnya ini meliputi perkara yang satu diwajibkan. Kedua yang dimustahabkan. Artinya apa? Selain wajib. Ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu mustahab. Ya. Contoh, yang mustahab, ya, panjenengan sholat duha, kan mustahab, dianjurkan. Kalau Anda nggak mengerjakan nggak berdosa, tapi hilang keutamaan. Atau amalan yang sunnah yang lainnya yang tidak diwajibkan, maka ketika Anda tidak mengerjakan tidak berdosa, tetapi akan turun derajat Anda, turun derajat kita. Ya. Karena ketika orang sudah melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian dia meningkatkan yang sunnah, yang mustahab, maka derajatnya akan naik. Dan itulah di antara sifatnya orang yang al-muqarrabun, ashabul as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang derajatnya di atas ashabul yamin, golongan kanan. Ya, seperti yang tersebut di dalam surat Al-Waqiah. Ya. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin adalah golongan kanan. Orang-orang yang nanti ketika di hari kiamat akan menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kanan mereka. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, selamat dari siksa. Ini ashabul yamin. Fa'amma in kana min ashabil yamin, fasalamul laka min ashabil yamin. Adapun orang yang golongan kanan, ketika sakaratul maut dikatakan kepada mereka, fasalamul laka min ashabil yamin. Keselamatan atas kalian, hei golongan kanan. Artinya salamun, keselamatan minal azab. Ya, dia masuk surga, tidak disiksa. Ini siapa mereka? Itu orang-orang yang terpenuhi 5 syarat. Ashabul yamin adalah orang-orang yang terpenuhi 5 syarat. 1, ikhlasul ibadati lillah wa tarku syirkil akbari alladhi yunafi at-tauhida bil kulliyah. Yang pertama adalah syarat untuk menjadi ashabul yamin, 1, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ikhlas. Dan meninggalkan syirik besar. Ya, meninggalkan syirik besar. Alladhi yunafi at-tauhida bil kulliyah,
yang mana syirik besar ini akan menghilangkan, membatalkan tauhid secara totalitas. Naudzubillah min dzalik. Artinya ketika seseorang sudah melaksanakan syirik besar, tauhidnya gugur, batal, hilang. Totalitas seluruhnya kalau melakukan syirik besar. Maka yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan syirik besar. Karena syirik besar itu bisa menghapuskan tauhid secara totalitas. Gugur seluruh amalnya. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am 88. Jikalau mereka berbuat syirik, sungguh lenyap, muspro. Apa yang mereka amalkan, hajinya, umrohnya, kemudian sholatnya, sedekahnya, pahala taklimnya. Nah ini mengerikan. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kuwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, orang-orang sebelum engkau. Sama, la in asyrakta, jikalau engkau berbuat syirik, syirik besar, layah batanna amaluka, sungguh amalmu seluruhnya lenyap, hancur, lebur. Dan kamu betul-betul termasuk golongannya orang yang rugi. Tuno. Rumangsane wis ngamal ukeh, rumangsane wis berbuat kebaikan, tetapi ternyata semuanya lenyap karena syirik besar. Ini yang pertama wajib kita jauhi. Yang kedua, tarku syirkil asghar, meninggalkan syirik kecil. Kecil namanya tapi tetap besar dosanya. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa riba. Mencuri, korupsi, berzina. Lebih besar dari itu semuanya. Tapi jangan menipu. Jadi meninggalkan tarku syirkil asghar alladhi yunafi kamala tauhidil wajib. Meninggalkan syirik kecil, yang mana syirik kecil itu akan menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya. Akan menghilangkan kesempurnaan. Artinya syirik kecil itu tidak membatalkan seluruh amal. Tidak. Tetapi membatalkan pahala amal yang berkaitan dengan syirik kecil itu. Contohnya apa? Riya. Naudzubillah min dzalik, orang beramal ingin dilihat. Tetapi tujuannya untuk mencari pujian dan sanjungan. Ya, dia beribadah lillahi ta'ala. Tetapi di sisi lain ada tendensi lain. Jadi orang itu beribadahnya kepada Allah, ditujukan kepada Allah, tetapi di sisi lain ada tendensi ingin dipuji, disanjung, naudzubillah min dzalik. Atau sum'ah, ingin didengar. Atau bersumpah atas nama selain Allah, demi langit, demi bumi misalnya. Itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya. Atau mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Wah, kanthi kersane Allah lan karepmu aku selamat. Pakai kata dan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan usahamu, ya, aku jadi selamat. Itu syirik kecil, tapi dosanya sangat besar. Nah, yang bener pripun Mas? Yang bener, Masya Allah, summa syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian dengan usahamu, dengan kemudian. Pakai kata kemudian. Artinya ini menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa berbuat kecuali dengan izin Allah. Maka itu
tidak termasuk syirik kecil. Ya. Maka syirik kecil akan menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Yang ketiga, syarat untuk menjadi ashabul yamin, golongan kanan. Ya, berat ya, berat memang. Mau bahagia itu memang berat. Yang ketiga, al-muhafadzatu, senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban. Itu senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban ini merupakan penyempurna tauhid yang wajib. Tauhid yang wajib artinya syarat wajib. Seseorang ingin menjadi ashabul yamin, golongan kanan, dia harus menjaga kewajiban-kewajiban. Dijaga sholatnya. Kalau Ramadan dijaga puasanya. Kalau orang yang kaya, waktunya zakat, keluarkan zakatnya. Kewajiban birrul walidain, menyambung silaturahmi, tidak boleh memutuskannya. Yang wajib-wajib itu dijaga. Ya. Karena dengan menjaga yang wajib-wajib, ini akan menyempurnakan, yaitu apa? Kesempurnaan tauhid yang wajib. Syarat wajib ini. Yang keempat, tarkul bid'ah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tarkul bid'ai al-muharramah. Allati tunafi kamala tauhidi al-wajibi. Meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang diharamkan. Perkara yang baru dalam Islam yang diharamkan. Karena perbuatan bid'ah ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Tidak batal Islamnya, tidak. Tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Sehingga belum lulus untuk menjadi ashabul yamin. Seandainya nanti masuk surga mungkin disiksa dulu. Kan gitu. Yang keempat. Yang kelima. Tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dosa-dosa besar. Ditinggalkan. Karena kemaksiatan-kemaksiatan ini atau dosa-dosa ini akan yaitu mengurangi kesempurnaan tauhid dan juga pahala tauhid. Ini. Kemaksiatan-kemaksiatan. Ini 5 syarat. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan syirik besar, meninggalkan syirik kecil, kemudian menjaga kewajiban, meninggalkan perbuatan bid'ah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika orang sudah bisa merealisasikan, mewujudkan 5 syarat itu, maka dia nanti di akhirat insya Allah tergolong yaitu ashabul yamin. Ya. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a Fajalnahunna abkara. Kasih bidadari, perawan terus, perapena. Gitu. Uruban atroba. Bidadari itu. Ya. Sebaya. Umurnya sebaya. Penuh kasih, penuh cinta dan sebaya. Uruban atroba. Umurnya sebaya. Berapa? 33 tahun. Untuk siapa? Li ashabil yamin sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin.
Golongan kanan ini akan ditempati oleh orang yang banyak pada generasi zaman dahulu, juga generasi-generasi berikutnya. Semoga kita termasuk. Amin. Kalau ingin meningkat lagi menjadi as-sabiqun nas-sabiqun al-muqarrabun, tambah 2 syarat. Gitu? Tingkatan di atasnya. Siapa mereka? As-sabiqun nas-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tingkatan yang tertinggi dari tingkatan penduduk surga. Siapa mereka? Al-muqarrabun. Orang yang didekatkan kepada Allah, yang terdekat kepada Allah, surganya paling tinggi. Kok dapat seperti itu? Karena di dunia mereka as-sabiqun nas-sabiqun selalu pengennya terdahulu. Pengennya terdahulu dalam kebaikan. Pengennya disik. Gitu ya. Dalam kebaikan. Sholat jamaah pengennya ngarep. Gitu. Ada ajakan sedekah pengennya disik dewe. Ya. Ke majelis ta'lim pengennya sik-sikan. Gitu. Awal. Nah, ini akan ditempati siapa? Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Golongan banyak pada umat terdahulu, tetapi golongan sedikit orang-orang kemudian di akhir zaman. Nah, kita termasuk enggak ini? Semoga. Nah, gimana syaratnya, Ustaz? Tambahi 2 syarat. Di samping 5 tadi terpenuhi, ditambahi 2 syarat. Siji. Ya. Mengamalkan yang disunahkan. Yang mustahab tadi. Sholat wajib wis tercukupi, ditambah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail. Itu? Puasa wajibnya terpenuhi Ramadan, tambah puasa sunnah, Senin Kemis, poso Daud, Yaumul Bid misalnya. Kemudian juga ya zakatnya sudah, tambah lagi infak di luar zakat. Itu infak yang sifatnya sunnah. Seperti itu. Dan amalan-amalan yang lainnya. Ini. Yang sifatnya mustahab. Plus meninggalkan yang makruh. Perkara yang tidak sampai derajat haram. Tetapi dibenci dalam Islam. Yang makruh. Ya. Yang kurang manfaat. Berarti ini syaratnya lebih berat lagi. 5 kimu wis abot tambah loro meneh. Maka Allah katakan wa qalilun minal akhirin. Golongan sedikit dari orang-orang kemudian. Masya Allah. Nah, ini perjuangan untuk kita semuanya. Meskipun sedikit. Nyatanya Nabi juga merintahkan kita untuk minta surga yang tertinggi. Wa idza sa'altumullahal jannata fas'alul firdausa. Kalau kamu sama-sama minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannati wa awsatuha. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling punjer tengah. Minha tufajjaru anharul jannah. Dari Firdaus itu akan mengalir seluruh mata air di surga. Siapa yang menempati? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Ya. Ini Masya Allah. Ini kembali kepada sunnah tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa sunnatu hiya al-masdaru tsani fi tasri'. Maka sunnah, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, ini merupakan masdar, sumber. Yang kedua, di dalam menetapkan syariat. Menjalankan syariat. Kedua di sini artinya kok bukan urutan, bukan. Artinya sunnahnya, hadisnya nanti dulu. Bukan. Tapi ini adalah bilangan. Arti bilangan itu apa? Jadi sumber syariat itu ada Al-Quran,
Ada sunnah. Itu loh. Maka Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan fa inna manzilataha idza sahhat anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamanzilatil Quran. Maka kedudukan sunnah, hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi tadi, ya, apabila itu betul-betul sahih, bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukannya seperti Al-Quran, tidak boleh ditolak. Menolaknya sama seperti menolak ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Sudah sahih. Dikatakan sahih dari Nabi. Dia ini. Lakin akan tetapi an-nadhiru fil Quran yahtaju ila syai'in wahidin. Akan tetapi seseorang yang memperhatikan Al-Quran, nadhir, orang yang istilahnya meneliti Al-Quran, membutuhkan satu saja. Yaitu apa? Bahwa sihhatu dalalati alal hukmi. Cuma membutuhkan kebenaran dalam pendalilan. Tapi bener lah mendalil pura kan gitu loh. Kenapa? Kalau Al-Quran semuanya sahih. Gitu? Sahih semuanya, nggak ada kok. Ki ayatnya dhaif, nggak ada. Gitu? Ini ayatnya lemah nih mas. Nggak ada. Semuanya sahih. Dari Allah, Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih semuanya. Maka tinggal pendalilan dalam masalah hukum. Maka ada orang-orang yang mengambil ayat Al-Quran tapi keliru pendalilannya. Kenapa? Karena dipahami sendiri. Gitu ya. Sehingga dia semaunya membelok-belokkan ayat Al-Quran. Tidak seperti apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Seperti itu. Maka tinggal meneliti kesahihan dalam pendalilan tentang masalah hukum. Penempatan-penempatannya. Tetapi beda dengan wanadiru fi sunnah. Ketika orang meneliti dalam sunnah, dalam tentang hadis. Maka yahtaju ila syai'aini, membutuhkan dua perkara. Al-awalu sihhatu nisbatiha. Sihhatu nisbatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membutuhkan benar tidaknya dinisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih enggak hadis ini? Disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau hadis itu ternyata hadis palsu, ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Hadisnya palsu. Ya. Karena dulu banyak orang pemalsu hadis. Yang bukan hadis disandarkan kepada hadis. Ya. Contoh apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan, perbedaan umatku adalah rahmat. Si Khatib mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Nabi kita bersabda, ini loh dalilnya. Perselisihan umatku adalah rahmat. Padahal itu hadis la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Alias hadis maudhu', hadis palsu. Kamu cari di hadis manapun tidak ada. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Imam Ahmad, nggak ada. Ya. Karena itu hadis bikinan. Ya. Itu banyak menyebar di masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan masalah keutamaan. Apalagi rata-rata orang yang memalsukan hadis, mengutarakan keutamaan, mengamalkan ini akan mendapatkan harta sekian, nanti rezekinya lancar. Rata-rata itu berkaitan dengan masalah dunia. Gitu. Ngamalkan ini sekian ribu kali. Contohnya apa? Ya. Sholawat nariyah.
Sing sapa wong maca ping 4444 gitu. Ya. Kesel ya. Tapi kalau orang itu semangat nggak capek. Tapi itu hadis enggak. Tapi terkadang sebagian orang mengatakan hadis kan gitu. Maka itu bukan hadisnya Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan sholawat nariyah. Orang yang mengamalkan itu maka nanti akan apa? Meninggalkan sholawat yang sahih, sholawat Ibrahimiyah. Gitu. Ini seperti itu. Ada sholawat tibiah. Diyakini bahwasanya Nabi itu bisa mengobati yang sakit, menghilangkan sakit, ya, dan sebagainya. Ya. Kalau mau baca tentang rincian itu, silakan baca kitab yaitu Manhaj Al-Firqah An-Najiyah tentang sholawat-sholawat yang bid'ah, yang diada-adakan. Ya. Sekarang kita tanya, yang mengatakan nanti akan mendapatkan ini itu tuh siapa? Allah tidak pernah menyampaikan, Nabi nggak pernah menyampaikan, sahabat nggak pernah mempraktekkan, gitu. Kok bisa mengatakan ada keutamaan ini itu? Maka itu adalah karangan. Ini contoh, ya. Jadi para jamaah kalau itu sahih dari Nabi maka kedudukannya seperti Al-Quran. Cuma bedanya ketika kita meneliti Al-Quran cukup membutuhkan sihatu, yaitu apa? Ad-dalalati alal hukmi, yaitu kesahihan dalam pendalian tentang masalah hukum. Kalau kita masalah hadis ada butuh tenaga ekstra. Satu, yaitu mengetahui ini sahih enggak penyandaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasani sihatu dalalatiha alal hukmi, yaitu tentang sahih enggak, benar enggak pendalilan tentang masalah hukum ini diambil hadis ini misalnya. Ya. Maka ini bedanya di situ. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu faida sahhati sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila hadis itu sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat bimanzilatil Quran tamaman fi tasdiqil khabari wal amali bil hukmi. Maka ketika itu betul-betul sahih, udah diteliti oleh para ulama pakar hadis, hadisnya sahih, apalagi muttafaqun alaih. Siapa? Bukhari, Muslim. Sepakat. Gitu? Maka kedudukannya seperti Al-Quran, tamaman, secara sempurna. Sama. Tidak ada bedanya. Baik dalam fitasdikil khobar, di dalam kita membenarkan berita yang datangnya dari hadis tadi. Misal Nabi mengabarkan ini itu. Ya. Nabi mengabarkan tentang surga neraka. Nabi mengabarkan tentang alam kubur. Nabi mengabarkan tentang sirat. Nabi mengabarkan tentang kondisi nanti di akhir zaman. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Hadisnya sahih misalnya. Kita wajib membenarkan. Karena itu apa? Itu merupakan tuntutan kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Tasdikuhu fima akhbaro. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jikalau kabar itu betul-betul sahih dari beliau. Dan itu juga tuntutan kalimat yang sering kita baca untuk dzikir pagi petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kita ridho, rela Muhammad jadi utusan Allah. Di antaranya apa? Apapun yang beliau bawa, kita benarkan. Ya. Karena secara kenyataan para jamaah, di samping kita membenarkan juga mengamalkan hukumnya. Ini sama. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113, pensyarah menukil ayat tersebut. Qala Allah Ta'ala wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Ya.
Dan Allah telah menurunkan anzala alaikal kitab kepadamu ya Muhammad Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah. Apa Al-Hikmah? As-Sunnah. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, di tengah masyarakat yang ummi. Diutus seorang rasul yang ummi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Apa tugasnya? Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tetapi ditugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Loh, Mas, kan raiso maca kok maca kayak piye? Itu menunjukkan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, bukan karangan. Gitu. Coba kalau seandainya Kanjeng Nabi itu bisa baca, bisa nulis, fitnahnya lebih besar, orang-orang yang menolak lebih banyak, itu loh. Ini aja Nabi tidak bisa baca, nggak bisa nulis, dan yang disampaikan tata bahasa yang paling tinggi, kandungan maknanya indah, itu aja masih ditolak, itu masih dipaido. Apalagi beliau bisa baca, bisa nulis. Wa yuzakihim, dan tugas beliau membersihkan hati, jiwa yang kotor dari apa? Noda syirik dan jahiliyah. Tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Bagaimana caranya? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Caranya adalah dengan diajarkan Alkitab, Al-Quran, dan juga diajarkan as-sunnah. Quran dan sunnah. Itu cara tazkiyatun nafas yang benar. Ya. Membersihkan jiwa. Kita umat Islam punya panutan. Orang yang mendidik kita, membimbing kita bagaimana cara untuk tazkiyatun nafas. Yaitu dengan mengkaji isinya Al-Quran dan hadis. Akan diterangkan tentang masalah yang mengotori jiwa apa? Maksiat. Ya, supaya ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian para jamaah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukil sebuah hadis. Rawi Imam Ahmad. Tentang kondisi nanti setelah beliau meninggal. Apa itu? Orang-orang yang mengingkari sunnah. Atau orang namanya Qur'aniyun. Orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Quran, wes kita nggak butuh hadis. Cukup Al-Quran saja. Kan gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Sungguh saya akan mendapati salah seorang di antara kalian nanti, dia muttaki'an ala arikatihi, dia leyeh-leyeh, santai-santai di atas sofa, tempat tidur, kasur yang empuk dan indah. Ya'tihil amru min amri, datang kepada dia perkara di antara perkaraku. Artinya apa? Yaitu apa? Mimma umirtu bihi au nahaitu anhu. Perkara yang datang kepadanya, yang pernah aku perintahkan dari hadisku. Ya. Dan aku larang. Karena dalam riwayat lain, rawahu al-Imam Ibnu Majah, ya, dalam lafadz yang berbeda, maknanya sama. La yusiku birrajuli muttaki'an ala arikatihi yuhaddasu bihadisi. Hampir-hampir tiba saatnya akan ada seorang laki-laki yang dia itu apa? Muttaki'an ala arikatihi, yang leyeh-leyeh, santai-santai, rebahan di atas kasurnya, di atas sofanya. Kemudian yuhaddasu bihadisi, disampaikan hadis dariku, kata Nabi. Fayaqulu, dia membantah dan mengatakan,
Nggak pakai hadis. Nah gimana? Bainana wa bainakum kitabullah. Cukup dengan Al-Quran saja. Antara kita dengan kalian cukupan ada Al-Quran. Nggak usah pakai hadis. Kata dia. Ma wajadna fihi min halalin istahlalna. Kalau kita menjumpai dalam Al-Quran itu yang dihalalkan, ya kita halalkan. Nggak usah pakai hadis. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Dan apa yang kita jumpai dalam Al-Quran yang diharamkan, kita haramkan. Nggak usah pakai hadis. Ini fenomena nyata. Orang-orang yang datang kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Terus Nabi memberi peringatan apa? Ala, ketahuilah, hati-hati, waspada. Wa inna ma harrama Rasulullah wa mislu ma harramallah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa yang diharamkan oleh Allah, sama. Ya. Ini para jamaah. Ya. Maka seperti dikuatkan dalam sebuah ayat, yaitu dalam surat Al-Hasr, ya. Ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Wa manahakum anhu fantahu. Allah sendiri yang berfirman, wa ma atakumur rasul, apapun yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, apapun, ambil. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, tinggalkan, tinggalno. Sing digawa Rasul diperintahke jubuan. Allah tidak mengatakan dinisbatan kepada dirinya, tidak. Apa yang saya perintahkan, apa yang saya larang, tidak. Tetapi apa yang dibawa Rasul dan dilarang oleh Rasul, dinisbatan kepada Rasul. Kenapa? Karena memang Allah menurunkan hukum, sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hikmah. Seperti surat An-Nisa tadi. Ya. Yaitu ayat yang ke-113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Maka as-sunnah adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Cuma bedanya tadi, untuk meneliti Al-Quran dengan hadis, Al-Quran semuanya sahih. Tinggal kita meneliti tentang kesohihan pendalilan dari ayat tersebut, benar enggak diterapkan pada hukum itu. Kalau hadis harus berjuang dua kali. Yang pertama adalah meneliti tentang kesohihan hadis dinisbatan kepada Nabi, sahih atau enggak. Dhaif, palsu kah, sahihah, ini. Maka ini tugasnya siapa? Para ulama alil hadis. Terkadang kita tinggal ngemplok ibaratnya. Ya. Maka jangan sampai kita menghina alil hadis. Mereka berjuang untuk memilah ini hadis sahih, ini hadis dhaif, membutuhkan waktu yang panjang, tidak sedikit. Ya. Itulah perjuangan mereka. Sehingga apa tujuannya? Agar umat dan masyarakat ini mendapati apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya sahih. Yang dhaif, kemudian juga yang apalagi yang palsu, maka tidak disampaikan. Ya. Maka itu ayat yang menguatkan tentang hal ini juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Wa ma yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya. Juga di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka orang yang bermaksud kepada Rasul juga sama, ancamannya neraka. Seperti yang tercantum dalam hadis rawahu al-Imam
Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Gengsi masuk surga. Para sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Sinten tiyang kang gengsi punika kok enten? Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mau taat kepada saya, dia akan masuk surga. Wa man asani, orang yang durhaka kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga alias masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata muallif rahimahullah taala, "Fasunnatu tufassirul Qur'an." Sunnah itu fungsinya menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, menyingkap kemejmalan Al-Qur'an. Terkadang dalam Al-Quran perintah sifatnya mujmal, global, gelondongan. Contoh, aqimis sholah. Atau aqimus sholah, tegakkan sholat. Gitu? Adakah Anda melihat tata cara sholat di Al-Quran? Tidak ada. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dan tunaikan zakat. Adakah Anda menjumpai pembagian zakat kemudian secara rinci di dalam Al-Quran? Tidak. Adanya dalam hadis. Dijelaskan dalam hadis. Rakaatnya sholat. Puasa. Kaifiyah puasa. Dan seterusnya. Wa tubayyinuhu, menjelaskan Al-Quran. Menafsirkan, menjelaskan, serta yaitu watadulu alaih as-sunnah, maka akan menunjukkan sesuatu yang global tadi, ditunjukkan oleh hadis, diterangkan oleh hadis, dan juga watu abiru anhu, maka fungsinya sunnah adalah tu'abbiru anhu, menjabarkan secara panjang lebar dalam hadis. Gitu? Maka tidak bisa dipisahkan antara Quran dan hadis. Maka hadis yang saya baca tadi rawahu, yaitu Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah tadi, tentang orang-orang yang sudah diterangkan oleh Nabi akan muncul orang-orang ingkarus sunnah. Orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis dengan alasan itu kan perkataan Nabi, perkataan manusia. Ya, kalau ini kan jelas perkataan Allah. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Maka ada orang-orang yang ingkar sunnah secara totalitas. Ini bisa kufur. Orang yang tidak memakai hadis. Ada orang-orang yang ingkar sunnah sebagian. Ya, yang cocok diambil, yang enggak. Yang cocok dengan akalnya tapi. Bukan karena itu sahih dan tidak sahih. Gitu loh. Karena terkadang orang mengatakan, ini kan nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal ini. Sekarang kita tanya, bisakah Anda membayangkan surga neraka? Akal Anda di mana untuk membayangkan surga neraka? Ya. Kayak apa? Bagaimana bidadari surga yang Allah sebutkan, fihinna khairatun hisan. Dalam surga terdapat wanita-wanita yang sangat cantik. Gitu? Putih, bersih, kempling. Yang Allah gambarkan seperti apa? Ka'annahunna al-yakutu wal marjan. Seperti mutiara. Bening, Mbak. Pernah seneng jenengan. Tapi lembayang ke piye? Kita nggak bisa menjangkau. Maka dalam agama Islam itu ada 3 lingkup. 1, perintah. 2, larangan. 3, berita. Lingkup dalam agama Islam ada 3. 1, perintah menuntut untuk kita kerjakan. Larangan menuntut untuk kita tinggalkan. Kemudian al-khabar menuntut untuk kita benarkan. Fa amma man a'ta wattaqo
wa saddaqa bil husna sanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi apa? Memberi apa yang Allah perintahkan untuk diberikan. Baik zakat, infak, ilmu, tenaga. Ya. Memberikan apa yang diwajibkan untuk diberikan, dikeluarkan, dilaksanakan. Ini perintah. Wattaqo, dia takut. Sehingga dengan takut itu dia meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Karena takut akan siksanya Allah. Kenapa mengerjakan? Ada harapan ingin mendapatkan pahala Allah. Orang mengerjakan karena ada harapan surga, nikmat, bidadari tadi. Meninggalkan karena takut siksanya Allah. Pedih, tinggalkan. Wattaqo wasaddaqa bil husna. Membenarkan al-husna. Apa al-husna? Al-jaza, as-sawab, al-jannah, wa makna kalimat la ilaha illallah. Membenarkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga mengakui sesembahan cuma satu tok, Allah subhanahu wa ta'ala. Membenarkan pahala di akhirat, surga, neraka. Dan membenarkan apa? Al-jannah. Al-husna, al-jannah. Maka orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, membenarkan tadi, apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan al-yusra ay al-khair, kebaikan demi kebaikan. Dibimbing oleh Allah. Senang mengerjakan kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang masalah sunnah karena waktu ya sudah jam 8:30 lebih dan 1 jam lebih saya sampaikan di sini, maka sedikit demi sedikit. Dan pertemuan pagi ini berkaitan dengan masalah sunnah dan mungkin judulnya disebar yaitu diantara fenomena pelecehan tentang sunnah kan gitu. Ya. Memang diantaranya apa? Ketika orang itu menolak sunnah itu melecehkan Nabi. Ya. Melecehkan Nabi dan juga menghina Allah. Kenapa? Allah sendiri yang menurunkan al-hikmah. Kenapa kita tolak? Dan itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf karena saya akan berlanjut juga ke Mojokerto. Jadi habis ini ke Mojokerto saya mohon maaf, nggak ada pertanyaan ya? Ada tak? Nggak usah ya? Sebenarnya ya? Nah, selain kali pertanyaannya kita tunda. Dan untuk kajian dari Sabtu di Radio Mas FM setiap Sabtu sore jam 4, insya Allah bukunya sudah ada bagi yang menghendaki, ya mungkin bisa pesan sama operator Radio Mas FM, yaitu insya Allah saya akan membahas yaitu kitab yang berjudul Mirasun Nabi fil Amali Soleh, fil Amali Wasawab, yaitu warisan Nabi dalam beramal dan mencari pahala, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh yaitu Ubaid Al-Sindi dari Madinah Al-Munawwarah rahimahullah ta'ala, kumpulan-kumpulan fadhailul a'mal tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kurang lebih ada sekitar 149 hadis. Ya, filenya sudah tak kirim, yang menghendaki mungkin barangkali ini tidak jual beli tetapi mungkin mengganti fotokopi ya. Ya enggak usah dijual belikan, syukur digratiskan. Ada yang pendonatur yang siap, saya siap mendanai misalnya. Yang pesan silakan. Nah, itu lebih baik lagi. Ya tak? Nanti bisa menyimak yaitu di Radio Mas FM. Atau kalau mau disepakati silakan mau diadakan di masjid ini setiap Sabtu sore. Kecuali Sabtu keempat. Karena misalnya saya di sini tempatnya luas. Saya ngomong ceramah sendiri nggak ada orang. Piye gitu loh ya. Melongo. Orangnya nggak ada kok bengak-bengok nang jero ruangan sing gede. Ya, mending di studio sambil leye-leye, santai-santai, nggak di syuting, ya toh? Kalau di sini kan di syuting. Nah, ini para jamaah, maka bagi yang menghendaki bukunya silakan hubungi operator Radio Mas FM. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustaz Al-Fadil.